Assalamualaikum Bapak Kadioh. Waalaikumsalam Pak Muhajir. Ini Bapak Kadioh, maaf ganggu waktunya sebentar. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ingin wawancara mengenai dilema etika. Oke, saya ini ingin memenuhi tugas dari demonstrasi konseptual. Nah, Bapak Kadioh, ini saya ingin bertanya tentang dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Ya. Yang pertama, Pak Kadioh, selama ini bagaimana Anda mendapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Kalau menurut saya, dilema etika itu apabila kedua permasalahan itu benar dan sulit kita untuk menentukan. Kasusnya umpamanya anak didik kita itu kan kurang disiplin, Pak. Iya. Nah, itu kan bisa ditindak sebenarnya, Pak. Iya. Berdasarkan aturan dia harus disiplin agar apa-apa yang kita sampaikan di sekolah itu bisa dia terima dengan baik. Tapi kan dia tidak disiplin, mungkin datangnya terlambat dan sebagainya. Nah, itu membuat hasilnya belajarnya kurang baik. Nah, dilemanya bagaimana? Nanti kalau kita tidak tegas, kita kena HAM dan sebagainya. Iya, maka perlu kita adakan pertemuan dengan orang tua, wali murid dan siswa serta dewan guru. Kita syukur-syukur ada perwakilan dari wali murid, yaitu komite. Iya. Sehingga apa-apa yang menjadi maunya di sekolah itu bisa diterima dengan baik oleh siswa dan wali murid, sehingga apa yang kita rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Iya. Jadi dilema etika itu menurut saya adalah sebuah kebenaran keduanya, tetapi sulit kita untuk memutuskan. Iya. Oke, benar sekali. Iya. Nah, kemudian yang etika apa tadi? Bujukan moral. Iya. Nah, bujukan moral itu apabila salah satunya itu bertentangan, Pak. Iya. Nah, kan yang satu kita anggap benar, nanti kita ini disalahkan dengan orang maka itu kita katakan bujukan moral. Iya. Itu juga kita perlu selesaikan bareng-bareng, duduk bersama, sehingga apa yang menjadi permasalahan di antara wali murid dan siswa demi kebaikan sekolah dan kebaikan hasil belajar siswa, kita berembuk bareng-bareng sehingga dapat terciptalah suatu yang sama-sama kita harapkan, tentunya keputusan yang terbaik yang jelas, Pak. Iya. Nah, yang kedua, Pak, saya ingin bertanya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah Anda, Pak, terutama untuk kasus-kasus yang Bapak alami tadi, dua kepentingan yang sama-sama benar yang jelas tadi, Pak, kan? Nah, dan mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara pengambilan keputusannya, Pak? Kalau saya mengambil keputusan gini, Pak, itu kita temukan dulu siswa yang bermasalah tadi, kemudian wali muridnya, guru-gurunya, guru kita kumpulkan bareng-bareng, kemudian kita ambil komite sekolah sebagai motor penggerak juga dalam sebuah sekolah kita, sehingga yang menjadi masalah tadi kita rembuk bareng-bareng, sehingga yang menjadi kendala daripada wali murid nanti bisa diterima apa yang kita sampaikan nanti, yang semula dia ditentang kan, nah bisa dia terima gitu. Itu, Pak. Iya. Oke, Pak, terima kasih. Dan yang ketiga, Pak, langkah-langkah dan prosedurnya seperti apa, Pak, kira-kira yang biasa Bapak lakukan selama ini prosedurnya? Prosedur untuk menangani masalah tersebut? Iya. Saya cuma gini, Pak, saya kumpulkan tadi sama seperti yang di atas tadi kan, kumpulkan wali murid ya, khususnya yang bermasalah ya, kita bahas bareng-bareng dengan guru, dengan apa namanya, wali murid, saya sebagai pengambil keputusan, dan harus disepakati bareng-bareng. Jadi sebelum memang untuk ini kita memang perlu ini, Pak, yang perlu diadakan apa namanya perjanjian awal. Sebelum ini kan kita buat peraturan awalnya, Pak, Bu, kalau masuk sekolah ini gini gitu kan, sehingga dia akan menyadari, oh ya ini yang disampaikan pihak sekolah benar. Walaupun mungkin kalau ada anaknya yang menentang tuh bisa dia sampaikan dengan anaknya, sehingga kedepannya tidak lagi terjadi hal yang sedemikian. Iya, gitu. Nah, terima kasih, Pak. Nah, yang selanjutnya, Pak, ini kira-kira hal-hal apa saja, Pak, yang selama ini Pak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang efektif kira-kira apa, Pak? Yang efektif, Pak, ya? Iya, dalam pengambilan itu keputusannya. Yang efektif itu sebenarnya, Pak, menyampaikan di awal sebelum ini kan. Kalau di kasus siswa itu kan kita rapat ini, Pak, di rapat komite ya, wali murid dikumpulkan, kita sampaikan dulu, Pak, aturan-aturan Pak, sehingga wali murid itu mengerti, oh ini loh yang maunya oleh sekolah demi kebaikan bersama.
Kemudian ada dia katakanlah surat pernyataan bahwa kesepakatan antara wali murid dan pihak sekolah. Dan nantinya itu ditandatangani di bawahnya oleh wali murid mewakili dari sejumlah wali murid, makanya 3 orang Pak. Iya. Yang kita pandang orang itu yang berkompeten lah Pak. Iya. Maunya si Pak Budi, oh ini kayaknya mampu nih mewakili romo ini, karena Ibu Irma. Iya. Nah, suruh menandatangan di atas meteran. Jadi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di belakang hari, dia sudah nggak bisa ini kan ada surat perjanjian gitu. Oh iya, oke. Nah, oke. Nah, yang selanjutnya Pak, kira-kira hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus itu, kasus disiplin itu Pak? Tantangannya itu ini Pak, memang kita itu kan ada aturan yang mengatur bahwa siswa itu umpamanya harus naik kelas semua Pak. Iya. Ya. Sementara anak-anak kadang-kadang ada yang tidak mampu untuk menyelesaikan istilah sekarang itu kan KKM Pak ya, ketuntasan ketuntasan minimal. Nah, Oke. nah itu tidak bisa Pak. Wali kadang-kadang guru kelasnya nggak mau naik kan. Kemudian siswanya harus naik berdasarkan aturan kan jadi. Iya. Jadi kita bareng-bareng kita sampaikan apakah nanti kita sampaikan kepada guru kan, tolong ditambah tugas agar gimana caranya anak ini bisa naik semua karena kita dibenturkan dengan aturan tadi. Kemudian satu lagi Pak, andaikan ada pelanggaran yang berat rasanya Pak ya. Nah kita tuh nggak bisa Pak ngambil keputusan sepihak karena kita juga dibatasi dengan HAM dan sebagainya. Makanya kita harus bareng-bareng dirembuk bareng-bareng sehingga bisa terciptakan apa yang kita harapkan. Oke, berarti dalam untuk mengambil keputusan itu disiplin tadi Pak ya, yang melanggar disiplin berat mau menaikkan kelasnya melalui tadi ya rapat dan lain sebagainya. Iya, rapat dulu Pak. Rapat dulu, kemudian ditambah kalau memang harus tambahkan kan. Iya, oke. Nah, oke selanjutnya Pak, kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Kira-kira ada jadwalnya apa langsung kira-kira begitu? Yang pertama Pak, ketika di hari Senin Pak, itu masalah itu kami selalu sampaikan Pak. Kami nggak bosan-bosan menyampaikan kedisiplinan di sekolah, kemudian pembulian tidak boleh, anak-anak harus bagaimana, itu di situ ya Pak ya. Jadi ya siswa itu kalau kita sampaikan itu terus-menerus dia akan nempel Pak ya. Kemudian di rapat yang intern guru, itu saya sampaikan Pak bahwa kita tuh menghadapi siswa harus begini-begini ya. Kalau terjadi siswa yang saya sampaikan di atas tadi, kita nangannya begini ya. Kemudian bagi guru-guru yang kemungkinan kadang-kadang ada bermasalah di rumah Pak, di sekolah harus dihilangkan karena nanti akan terbawa sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Umpama nih Pak, contoh kecil dia di rumah dan jengkel dengan keluarganya, ngajar anaknya beler Pak, ditabok, nah kena dia. Nah itu saya sampaikan, jadi mudah-mudahan tidak akan terjadi. Jadi berkalanya saya sampaikan ketika setiap hari Senin, kemudian di rapat guru selalu saya sampaikan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah. Oh iya, baik. Nah selanjutnya ini Pak, kira-kira adakah yang seseorang yang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Kira-kira siapa Pak? Faktor-faktor yang membantu ya? Yang membantu, adakah apa orangnya atau faktor-faktor yang membantunya kira-kira untuk Bapak itu? Kebetulan gini Pak, kami itu sekolah saya itu di tengah yang mayoritas orang Jawa Pak. Jadi orang Jawa itu kalau menurut ini kan mudah disampaikan, bukan berarti memilah-milahkan sekolah tidak. Namun demikian saya merasa beruntung karena lebih enak saya menyampaikannya dan lebih mudah dia menerima apa yang saya sampaikan, sehingga apa yang menjadi program sekolah itu setara dengan yang dikehendaki wali murid. Gitu. Jadi yang sangat bantu Bapak tuh wali murid ya? Wali murid ya. Kalau terjadi hal-hal nggak sampai ke katakanlah manggil pihak yang berwajib, kami selesaikan di ini sudah selesai. Gitu. Nah, oke Pak, yang terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir. Dari hal yang semua telah Pak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil keputusannya tadi? Pembelajaran yang dapat saya ambil ya? Iya, kira-kira. Ya memang kita itu sebuah sekolah itu karena kita ikut aturan Pak ya. Aturan di atas
harus kita jalankan, namun jangan sampai di bawah benturan, Pak. Artinya yang sedapat mungkin kita ambil sebuah kebijakan, ya Pak ya, sehingga apa-apa yang terjadi di sekolah, andaikan itu terjadi sebuah dilema etika tadi atau bujukan moral tadi, bisa terselesaikan dengan baik tanpa melukai kedua belah pihak, baik dari pihak kami sebagai pihak penyelenggara pendidikan maupun pihak siswa, dan undang-undang yang atau aturan pemerintah tetap kita dapat jalankan dengan sebaik mungkin. Oke, oke, sangat baik sekali. Mungkin menurut saya putusan Bapak tidak merugikan kita naati peraturan, Pak ya, tidak ingin merugikan wali murid dan sekolah juga bisa dalam keadaan baik. Mungkin itu aja Pak yang dapat saya tanyakan dengan Bapak wawancara kali ini. Semoga wawancara ini Pak membawa berkah dan bermanfaat, dan semoga SD Negeri Wikirsani semakin maju, Pak. Terima kasih Pak Muhadjir. Saya juga sebagai pemimpin di sini, mohon maaf kalau mungkin dalam penyampaian saya ini kurang pas dan kurang berkenan. Andaikan ada yang baiknya ya tolong dipakai, andaikan ada yang kurang baiknya ya mohon dihilangkan jauh-jauh, sehingga ke depan sekolah Pak Muhadjir yang Bapak pimpin juga bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya, Oke, terima kasih Pak Kadia. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bapak Suyono. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak Suyono? Ya, tentunya sehat-sehat saja. Oke, sehat ya, alhamdulillah ya Bapak Suyono, dalam keadaan sehat pada hari ini. Iya. Ini di sini saya Bapak Suyono, saya Muhadjir dari Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas, ingin mewawancari Bapak Suyono tentunya. Iya, iya, silakan. Oke, maaf Pak mengganggu waktunya sebentar ya. Iya, iya, oke. Saya ingin mewawancarai yaitu tentang dilema etika atau cara pengambilan keputusan yang dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Nah, oke Pak ya, ini saya langsung aja pertanyaan ya Pak. iya, iya. Nah, oke Pak, saya ingin bertanya Pak, yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak, kira-kira bagaimana Pak? Nah, kalau di sekolah saya yaitu di SDN 1 Sri Mulyo, Kecamatan STLU Trawas, itu kasus etika itu biasanya itu cenderung muncul itu di sekolah-sekolah. Nah, kemudian unsur-unsur itu tetap ada di sekolah-sekolah juga. Nah, tentunya kita harus melakukan diskusi, nah, serta pembicaraan dengan unsur-unsur sekolah. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan guru dan dewan guru untuk memencerahkan masalah tersebut. Wah, oke. Baik sekali. Oke Pak, yang kedua, yang pertanyaan kedua yaitu Bapak, selama ini Bapak bagaimana Bapak menjalankan pengambilan putusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar Pak, itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira gimana Pak cara penyelesaiannya Pak? Nah, itu kalau di SD kami itu pernah mengalami hal yang serupa yang seperti Bapak Muhadjir tanyakan ini. Nah, saya pada waktu itu juga berkoordinasi dengan guru dan dewan guru itu kita melakukan yaitu pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam unsur internal di dalam sekolahan kami, dan supaya agar permasalahan tersebut bisa diatasi secara baik. Iya, oke. Oke, yang ketiga Pak, pertanyaan ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak kira-kira?
Nah, kalau saya selama ini di sekolahan kami, Iya. kalau ingin mengambil keputusan-keputusan, harus kami mengajak guru dan dewan guru untuk memecahkan masalah tersebut, atau yang dinamakan kita rapat sekolah atau rapat intern sekolah. Oh, Gitu. iya. Oke, jadi langkah-langkahnya Bapak tadi benar ya, dalam mencari solusi, mencari apa untuk pemecahan masalah tersebut itu dengan rapat ya Pak Ya, ya, rapat dengan rapat. rapat Nah, oke. intern sekolah. Era intern sekolah ya, dari ada komite mungkin kan ada Ya. dari guru. Nah, oke Pak, yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, yang ya, maksudnya yang efektif yang baik Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut. Oh, Nah, hal-hal yang baik, efektif dalam pengambilan keputusan adalah kita harus melakukan tindakan preventif. oh, Ya, preventif. Kemudian minimalisir ya Pak. meminimalisir terjadinya kerancauan dalam proses kegiatan tersebut. Nah, iya. Itu. Oke. Jadi yang efektif itu pencegahan intinya Pak ya, Iya. pencegahan, melakukan pencegahan dulu dengan memperhatikan siswa lah jelas intinya Pak. Yang efektif, preventif itu kan pencegahan. Oke. Oke, yang kelima Pak, yang kelima, pertanyaan kelima yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika itu Pak. Tantangannya apa Pak? Menurut saya tantangan delima kasus etika yang ada di sekolah kami yaitu kita harus mengambil itu keputusan, kemudian kita bisa minimalisir permasalahan atau kekecewaan, kemudian juga mengambil keputusan yang dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan, yang sama, yang ada di sekolahan saya ini. Dan kemudian terkadang kurang adanya ketegasan jika dihadapkan pada hal kemanusiaan secara pribadi seperti itu. Oh iya Pak, oke. Terima kasih Pak. Oke Pak, yang keenam Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal? Misalnya gini Pak, Bapak misalnya jika ada masalah itu langsung diselesaikan atau ada jadwalnya nanti, ada jadwal gitu Pak. Nah, ini kalau menurut di sekolah kami Ya. untuk jadwal tertentu itu tidak akan, tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi karena penyelesaian permasalahan semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga koordinasi di lingkungan sekolah kami ini. Berarti kalau jika ada permasalahan langsung ditanggapi Pak ya, ditanggapi, tidak nunggu jadwal dulu, jadi nunggu langsung jadwal, selesai agar nanti, masalah tersebut cepat ya, selesai. kalau nunggu jadwal nanti lama-lama itu tidak akan baik permasalahan itu. Ya. Secepatnya lebih bagus dan lebih baik selesaikan. Jadi tidak diulur-ulur lah intinya Pak, kayak gitu ya. Itu. Nah oke Pak, ini pertanyaan ketujuh Pak. Kira-kira adakah Pak orang atau faktor-faktor yang selama ini mendukung Bapak atau mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut Pak? Dalam pengambilan keputusan yang untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah kita adanya rekan guru-guru, dewan guru, kemudian guru yang lebih senior, kita sama-sama untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, terima kasih. Oke ya. Jadi yang membantu guru lah intinya, ada guru-guru dalam sekolah tersebut, lingkungan sekolah. Oke Pak. Yang pertanyaan ke-8 Pak, kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan saya tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat
Bapak petik kira-kira dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Nah, untuk pengalaman yang saya alami, untuk ingin menanggapi dari apa yang telah disampaikan Bapak yang terakhir ini, yaitu yang pertama, yaitu tidak semua yang kita anggap benar itu tentunya benar. Iya. Nah itu ya, karena harus dilihat dari berbagai sisi, Ya. sisi manusianya itu sendiri. Iya. Nah, untuk yang kedua, kita harus selalu melakukan yaitu koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya, karena selain menjaga keharmonisan lingkungan kerja, juga memperbanyak referensi yang kita alami pada setiap ada kegiatan. Oh iya, oke. Nah, oke Pak, ya dari 8 pertanyaan tadi Bapak sangat ini sekali, pembelajarannya sangat ini ya Pak ya. Kita bisa dengan guru bisa berkomunikasi dengan baik dan apa namanya agar terjalin silaturahmi yang bila intinya kayak itu Pak. Ya. Nah, mungkin cukup Pak, itu saja ya setelah saya wawancara pada kali ini Pak. Saya mengucapkan terima kasih Bapak bersedia untuk diwawancara. Dari saya mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya, Oke, Pak Sen, sama-sama. terima kasih. Oke, Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.